Definisi elips menurut Isartono, elips didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang total jarak dari setiap titik tersebut ke dua titik acuan tertentu selalu sama. Persamaan elips. Persamaan elips diambil dengan memisalkan ada titik P, X, Y dengan titik fokus F1 min C,0 dan F2 C,0 serta jumlah jarak tetapnya adalah 2A, maka PF1 plus PF2 sama dengan 2A. Dari kondisi ini, dengan menggunakan rumus jarak dua titik dan proses aljabar mengkuadratkan 2 kali untuk menghilangkan akar, akan diperoleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Elips pada telur dari gambar di samping dapat diketahui yang pertama, titik pusat berada pada titik 0,0, yang kedua, titik A berada di 5,0, titik B min 5,0, titik C 0,4, dan titik D 0,-4. Yang ketiga, titik fokus F1 min C,0 dan F2 C,0. Maka F1 adalah min 3,0 dan F2 3,0. Cara mengerjakannya yaitu yang pertama, tentukan persamaan umum. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, kemudian mencari nilai A dari titik A 5,0, A,0, maka A sama dengan 5. Yang ketiga, setelah itu cari nilai B dari titik C 0,4. C 0,B, maka B sama dengan 4. Maka diperoleh persamaan elips X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Baik, di sini materi yang selanjutnya adalah hiperbola. Jadi definisi hiperbola itu apa sih? Nah, menurut Isartono, hiperbola itu merupakan kumpulan titik-titik yang selisih rentangnya pada dua titik tertentu memiliki ukuran yang konstan. Atau hiperbola ini merupakan kumpulan titik-titik pada suatu bidang yang memiliki ciri khusus, yaitu selisih jaraknya terhadap dua titik tetap atau yang biasa disebut fokus, itu selalu sama. Jadi walaupun titik pada hiperbola itu bisa berada di posisi yang berbeda-beda atau berpindah-pindah, tapi selisih jaraknya ke kedua fokus tersebut itu tidak akan pernah berubah. Nah, karena sifat itulah, hiperbola ini membentuk dua lengkungan yang saling berhadapan dan tampak seperti membuka ke arah yang berlawanan. Sederhananya itu, hiperbola ini menunjukkan hubungan antara posisi suatu titik dengan dua titik fokus yang jaraknya selalu memiliki selisih yang tetap. Baik, yang selanjutnya yaitu persamaan hiperbola. Jadi, persamaan hiperbola ini didapat dari selisih positif jarak titik X, Y terhadap pasangan dua titik tertentu yang disebut titik fokus adalah tetap. Jadi maksudnya itu, persamaan hiperbola ini sebenarnya berasal dari sifat dasar hiperbola itu sendiri, di mana setiap titik yang ada pada hiperbola itu punya selisih jarak yang tetap terhadap dua titik khusus yang disebut fokus. Misalnya nih, ada sebuah titik P, X, Y, lalu ada dua fokus P1 dan F2. Nah, selisih jarak titik P ke kedua fokus tersebut itu akan selalu sama, yaitu sebesar 2A, atau PF2 min PF1 sama dengan 2A. Dari kondisi itu, kita bisa menggunakan rumus jarak dua titik dan proses aljabar atau mengkuadratkan 2 kali untuk menghitung akar. Setelah dihitung dan disederhanakan beberapa kali, akhirnya diperoleh bentuk persamaan standar hiperbola. Jadi untuk hiperbola yang membuka ke kanan dan ke kiri, itu persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Baik, selanjutnya di sini kita punya kasus hiperbola pada cooling tower. Jadi pastinya objek yang digunakan ini cooling tower. Nah, dari gambar ini, pengamatan yang didapat adalah yang pertama, titik pusat berada di O 0,0. Selanjutnya titik fokus atau F1 berada di min 4,0 dan F2 berada di 4,0. Yang terakhir titik A berada di 3,0 dan B di min 3,0. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan persamaan umum. Jadi kita di sini menentukan persamaan umumnya dulu. Terus yang kedua, kita mencari nilai A dari titik A 3,0, maka A-nya itu adalah 3 dan mencari nilai B. Karena di sini nilai B-nya belum diketahui, maka kita harus mencari dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. C-nya di sini kita peroleh 4 dan A-nya 3. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka kita kurangkan, jadi B kuadrat sama dengan 16 kurang 9, hasilnya B kuadrat adalah 7. Jadi persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 7 sama dengan 1. Baik, dari langkah-langkah itu diperoleh hasil akhirnya yaitu adalah X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 7 sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu tentang parabola. Apa sih yang dimaksud dengan definisi parabola itu? Nah, parabola itu kan adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya ke suatu titik fokus selalu sama dengan jaraknya ke suatu garis tetap direktris dengan fokus di F setengah P O dan direktris X sama dengan min setengah P untuk titik T X1 Y1. Nah, jadi kan gini nih, parabola itu sebenarnya kumpulan titik-titik yang sebenarnya posisinya itu unik banget. Jadi, setiap titik yang membentuk lengkungan parabola itu, kalau ditarik garis ke satu titik fokus, jaraknya itu bakal sama. Bakal selalu sama persis sama jarak titik itu ke garis direktrisnya. Nah, selanjutnya ini tentang persamaan parabola. Nah, jadi kan gini nih, buat buktiin kalau jaraknya itu beneran sama, kita pakai rumus matematika nih. Intinya itu simple. Karena jarak dari titik ke fokus TF sama jarak dari titik ke direktris TM itu sama, maka kuadratnya pun juga sudah pasti sama. TF kuadrat sama dengan TM kuadrat. Di bagian di sisi kiri kita punya X1 dikurang setengah P kuadrat plus Y1 kuadrat yang mewakili dari kuadrat jarak ke fokus atau disebut dengan TF. Di sisi kanan kita punya X1 plus setengah P kuadrat yang mewakili kuadrat jarak ke garis direktris atau disebut dengan TM. Terus kalau dua sisi itu kita jabarin dan kita cari variabel yang sama di kedua ruas. Nah, dalam variabel ini kan ada beberapa yang sama. Jadi kita coret yang sama. Jadi yang tersisa hanya Y suatu kuadrat sama dengan 2px1. Akhirnya bakal dapat rumus jadinya Y kuadrat sama dengan 2px. Oke, selanjutnya itu antena yang memiliki bentuk parabola. Nah, kalau yang ini tuh contoh penerapannya di dunia nyata. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, pada gambar antena parabola itu, bentuk lengkungannya bukan asal-asalan aja, tapi dia ngikutin rumus matematika parabola yang sudah kita bahas sebelumnya. Di gambar ini, antena parabola ditaruh di koordinat kartesius. Biar gampang dihitungnya nih, pada yang pertama, titik pusatnya. Titik pusatnya ini berada di 0, di angka 0. Jadi, titik paling dalam atau titik balik dari lengkungan antenanya. Yang kedua, titik T. Titik T-nya ini berada di sumbu X min 2 dan sumbu Y itu 6. Ini salah satu titik yang ada di tepi lengkungan antena itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian eksekusinya. Jadi kan kita mau nyari persamaan buat antena tadi. Langkah-langkahnya tuh gini. Yang pertama, kita tentuin dulu rumus dasarnya. Karena parabolanya itu menghadap ke kiri, kita bisa lihat dalam gambarnya ini kan menghadap ke kiri. Kita pakai rumus Y kuadrat sama dengan min 2px. Langkah kedua, kita cari dulu nilai P-nya. Dalam langkah 2 ini, kita harus bedah dulu titik T min 26 buat nemu nilai P. Jadi
Kan kita udah tahu rumusnya y kuadrat sama dengan min 2px. Nah, koordinat t min 2, 6 itu artinya x sama dengan min 2 dan y sama dengan 6. Tinggal kita masukin aja angka-angka itu ke dalam rumusnya. Y-nya itu kita ganti jadi 6. Jadi 6 kuadrat hasilnya 36. X-nya diganti jadi min 2. Jadi min 2p dikali min 2. Min 2p dikali min 2 hasilnya 4p. Jadi persamaannya sekarang 36 sama dengan 4p. Buat dapat nilai p-nya, kita tinggal bagi aja tuh. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Jadi nilainya itu, nilai p-nya itu sama dengan p sama dengan 9. Terus langkah ketiga, sekarang kita cari titik fokusnya. Jadi kan kita sudah dapat p-nya itu 9. Nah, karena dalam gambarnya ini bentuk parabolanya ke kiri, berarti posisi fokusnya itu min p, 0. Jadi sebenarnya ini salah ini nih. Jadi yang benarnya itu f sama dengan min p, 0. Jadi kita tinggal masukin aja nilai p nya tadi 9 yang berarti f sama dengan min 9,0. Jadi intinya itu fokus itu titik pusat arah parabola, kayak titik yang jadi tujuan bukaannya. Dan terakhir kita masukin nilai p ke dalam rumus. Dari awal kan kita udah dapat kalau rumusnya itu y kuadrat sama dengan min 2px. Sekarang kita tinggal masukin p-nya, itu ada 9, yaitu y kuadrat sama dengan min 2 dikali 9x. Nah, y2 sama dengan tuh min 2 kan dikali 9 hasilnya min 18. Jadi y kuadrat sama dengan min 18x. Jadi hasilnya itu y kuadrat sama dengan min 18x.